Apa kabar teman-teman semua? Pastinya dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya ingin membagikan bagaimana caranya merawat ikan hias di dalam akuarium. Seringkali terjadi ketika kita beli ikan hias di luar dan kita bawa pulang ke rumah, nggak taunya setelah 3 hari ataupun seminggu ikannya mati, padahal kita kasih makan. Kenapa ya? Nah, ini caranya supaya teman-teman tidak kecewa dan ikannya tidak cepat mati ataupun panjang umur. Yang pertama, teman-teman harus memberikan pakan ataupun makanan yang sesuai kepada ikan-ikan di dalam akuarium. Apa saja yang bisa diberikan pakan untuk ikan hias ini? Pertama, bisa cacing beku, cacing darah, bisa juga pelet, bisa udang rebon, bisa juga udang beku ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pilih dari tadi yang saya sebutkan. Ada juga makanan ikan yang lainnya sih. Nah, kapan waktunya yang baik untuk memberikan makan ikan ini? Sebaiknya teman-teman ngasih makan pagi ya teman-teman. Bisa juga sih siang, tapi lebih baik pagi-pagi. Tapi kalau teman-teman nggak sempat pagi, ya bisa juga siang, ataupun malam juga bisa sih teman-teman. Tapi frekuensinya 1 kali sehari. Dan teman-teman jangan memberikan makanan yang terlalu banyak, karena bila terlalu banyak dan sisa nih makanan-makanan tidak dimakan, itu akan menjadi penyakit buat si ikan itu sendiri. Sisa makanan itu akan menjadi white spot, busuk, dan menjadi white spot dan penyakit, dan menyebabkan kondisi air dalam akuarium tidak sehat buat si ikan teman-teman. Jadi teman-teman harus secukupnya aja ngasih makannya. Gimana sih caranya supaya secukupnya aja? Jadi kalau waktu teman-teman kasih makan ikan itu sedikit demi sedikit teman-teman. Kita lihat, pertama kasih, habis nggak? Habis, dikasih lagi. Nah, ketika teman-teman kasih tapi sudah tidak dimakan, sudah jangan diberikan lagi. Itu indikasi bahwa mereka sudah kenyang. Yang kedua, pencucian filter. Pencucian filter ini sebaiknya dilakukan seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali ya teman-teman, karena untuk menjaga stabilitas ataupun kondisi di dalam air akuarium. Kenapa seminggu sekali? Idealnya seminggu sekali ya teman-teman, karena dengan seminggu sekali itu jadi kondisi air di dalam akuarium tetap terjaga stabil dan bersih. Seperti itu teman-teman. Ataupun maksimal 2 minggu sekali sih. Indikatornya adalah kalau teman-teman lihat air di akuarium sudah mulai tidak jernih lagi, sudah agak kotor, coba cek filternya, pasti di dalamnya sudah sangat kotor. Nah, oleh karena itu harus segera dicuci teman-teman. Kalau tidak, itu akan berbahaya untuk si ikan. Bahkan bisa mati teman-teman ikannya. Seperti itu. Yang ketiga, water change. Water change ataupun pergantian air ini sangat-sangat penting dilakukan ya teman-teman, selain yang 1-2 hal yang tadi. Karena apa? Kalau teman-teman pakai aerator, biasanya ikan hias air tawar pakai aerator ya teman-teman. Dan aerator ini bisa menyebabkan menguapkan air teman-teman. Jadi airnya berkurang. Nah, kalau berkurang kita harus tambahkan lagi. Jadi seperti semula volumenya ya, total airnya. Kenapa harus water change? Karena kalau water change itu membuat kondisi air itu menjadi stabil, menjadi normal kembali. Seperti itu teman-teman. Dan si ikan juga ruang geraknya juga lebih baik ya, dan lebih luas, karena kembali seperti kadar ataupun volume awal. Seperti itu teman-teman. Berapa banyak sih harus diganti? Nah, yang harus diganti ataupun di water change, di top up, itu adalah 20-30% dari jumlah air di akuarium. Kenapa nggak 50%? Kalau 50% otomatis nanti air yang masuk ke dalam akuarium itu akan menyebabkan
kondisi ataupun keasaman dalam air itu menjadi tidak stabil. Jadi logikanya air di dalam akuarium itu harus lebih banyak daripada air yang dimasukkan teman-teman, supaya pH-nya menjadi stabil. Dan air yang dimasukkan ke dalam akuarium ini buat top up juga, itu adalah air keran yang harus diendapkan 1 kali 24 jam. Supaya kadar nitrat ataupun keasaman di dalam air keran itu sudah menjadi normal ataupun turun. Gitu. Jadi baik untuk si ikan teman-teman. Yang keempat adalah penerangan teman-teman. Penerangan lampu ini sebaiknya dinyalakan waktunya 8-10 jam aja. Karena bila lebih dari 10 jam biasanya itu akan mempercepat pertumbuhan alga ataupun lumut di dalam akuarium teman-teman. Jadi kalau teman-teman di dalam akuarium ada ikan-ikan pemakan lumut ataupun alga seperti sae, cia ataupun ikan sapu-sapu dan yang lain-lainnya, itu sangat bagus sekali, tapi tidak akan bisa mengimbangi pertumbuhan lumut dan alga yang begitu pesat. Misalkan teman-teman pasang lampunya itu 14 jam dalam satu hari atau 16 jam, jadi akan penuh dengan lumut dan itu tidak baik untuk kesehatan si ikan ya teman-teman. Seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman? Kiranya sudah jelas ya teman-teman. Kalau teman-teman masih belum jelas, silahkan aja tanya-tanya di kolom komentar. Dan kalau teman-teman juga suka dengan video ini, silahkan berikan dukungan, support channel ini dengan cara pencet tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Kalau begitu, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.